Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan kegiatan laporan pendidikan bulanan pada bulan April 2022. Untuk kegiatan PKL dan pendidikan bulan April pada kali ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama kegiatan PKL, rencana TOEFL, progres tugas akhir, kendala yang dihadapi, dan draft CV terkini. Untuk kegiatan pemeriksaan dan perawatan bulanan pada PKL lintas BIAS, yang pertama seperti biasanya melakukan pengecekan perawatan wesel dilakukan 2 minggu sekali, kemudian pengecekan dan perawatan sinyal dilakukan 1 bulan sekali di 3 stasiun. Untuk kegiatan pemeriksaan dan perawatan bulanan dilakukan di 3 stasiun, yaitu Stasiun Kaliyoso, Kadipiro, dan Stasiun Bandara Adi Sumarmo. Kemudian pengecekan dan perawatan Excel counter, baterai, genset, peralatan ER, perawatan IBM itu hanya ada di Stasiun Kaliyoso, dan pengecekan perawatan JPL. Untuk dokumentasi dari perawatan wesel, perawatan ER, perawatan Excel counter, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk rencana TOEFL. Rencana saya akan mengikuti yang kolektif dari teman-teman yang sudah dikoordinir oleh teman-teman, itu akan dilakukan di lembaga ILP veteran, itu kolektif. Nanti jadi ada 2 gelombang. Kemudian ternyata lembaga yang dapat diikuti diterima oleh kampus itu sudah ada listnya. Dari surat keputusan direktur itu ada beberapa lembaga yang memang diharuskan, bukan direkomendasikan, jadi diharuskan dari kampus untuk melakukan tes di situ. Dan kita mengambil lembaga ILP veteran ini yang sudah sesuai dengan surat keputusan yang ditentukan oleh kampus. Kemudian selanjutnya untuk tes gelombang pertama dilakukan 8 Mei dan tes gelombang kedua dilakukan tanggal 26 Mei. Untuk saya sepertinya nanti saya ikut di tes gelombang kedua karena di 8 Mei itu terlalu mepet dengan persiapan kembali ke Solo, kan masih hari raya juga. Kemudian selanjutnya untuk progres tugas akhir. Jadi untuk 1 bulan ini, khususnya kemarin setelah dilakukan pembagian dosen pembimbing, itu tidak banyak yang saya lakukan karena yang pertama, ketika saya mau melangkah lebih jauh, mau memfikskan desain wiring untuk cetak PCB atau yang lain, atau beli alat-alat yang agak krusial atau mahal, itu saya tanya dulu ke dosen pembimbing bagaimana rangkaian alatnya, komponen-komponennya, apakah bisa difikskan atau belum. Itu jawabannya selalu menggantung. Jawabannya pasti gini, ya nanti kita bahas di bimbingan saja. Kemudian saya kan kesempatan bimbingan itu di pertengahan April kemarin kan sudah dibagikan tanggal belasan, tanggal 11 atau 12 itu difikskan kemarin dosen pembimbingnya. Nah itu saya kontak ke Dusbing pertama Bu Santi, itu katanya bimbingannya
dibuat bareng aja sama Dosping 2. Jadi saya, Bu Santi, dan Pak Andri. Kemudian saya kontak ke Pak Andri. Katanya karena saya dosen pembimbing 1 dan 2-nya sama dengan Agung Nugroho, itu disuruh bimbingannya bareng berempat. Jadi Bu Santi, Pak Andri, saya, dan Agung. Untuk yang minggu kemarin itu saya tanyakan ke Bu Santi untuk longgarnya hari apa. Katanya hari Kamis dan Jumat. Sedangkan saya tanya Pak Andri itu hanya bisa setiap minggunya itu di hari Jumat. Dan kebetulan kemarin itu dari Agung itu hari Kamisnya tidak bisa, ada acara. Jadi minggu kemarin belum jadi. Kemudian untuk yang minggu ini, untuk Pak Andri kan hanya bisa di hari Jumat. Jadi saya tanya ke Bu Santi hari Jumat. Ternyata Agung sebenarnya sudah bisa. Ternyata untuk Bu Santi itu kan di kemarin saya minggu kemarin nggak langsung bilang untuk hari Jumat depan aja Bu gitu. Ternyata pagi dan sore sudah ada janjian dengan Afif sama Ditya. Itu untuk hari Jumat nggak bisa lagi. Mungkin insya Allah nanti Jumat depan saya hari ini nanti saya koordinasi dengan Pak Andri, Agung, nanti saya langsung kabari Bu Santi kalau memang tidak ada kendala. Tapi kelihatannya minggu depan itu antara enak dan nggak enak karena masih suasana Lebaran kan. Kemudian yang saya lakukan ketika kurang lebih 3 minggu ini itu hanya coba-coba komponen, akses komponen ke Arduino, terus bagaimana programnya. Terus kemarin saya juga coba program yang penentuan state of charge-nya itu SOC-nya dari ACS. Untuk dokumentasinya ini hanya programnya saja ya, karena sebenarnya belum saya bongkar itu, tapi di Solo, jadi masih di sana. Dan kebetulan juga saya nggak moto kemarin waktu uji coba, jadi ini untuk perhitungan SOC-nya programnya. Kemudian selanjutnya ke CV. Mungkin ini CV yang saya susun dari apa yang jadi masukan kemarin untuk pengalaman organisasi. Untuk pengalaman yang pertama, untuk pengalaman magang, saya tulis hanya di yang sekarang PKL ini, PT Land Recovery Mas Mesta, periode Januari sampai Juli, terhitung 6 bulan sebagai teknisi perawat dan pemeriksa prasarana. Untuk detailnya melakukan perawatan prasarana di 3 stasiun dan melakukan prasarana di lintas. Kemudian pengalaman organisasi di sini ada beberapa, antara lain ada koordinator bidang seni perpustakaan DKM, koordinator Departemen Pers dan Media IPNU, pimpinan anak cabang Dolopo, dan seksi kerohanian Islam, ada Dewan Musyrif, dan ini periode-periodenya.
Kemudian untuk prestasi yang saya cantumkan, mungkin kalau yang di SMA itu hanya ada 2 ya. Ini saya tambahkan 2 dari sebelumnya, tahun 2016 dan tahun 2015. Kemudian saya cantumkan kontak, alamat, pendidikan saya tuliskan dari SMA dan saat ini, kemudian kalian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.